Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Sittun tu artinya 6. Jadi ada hak kita, seorang muslim dengan muslim yang lainnya punya hak. Ibu-ibu dengar baik-baik. Apa dia? Idza laqitahu fasallim alaihi. Bila kau berjumpa dengan bertatap muka dengan sesama muslim, maka ucapkan salam. Ucapkan salam tu dengan semua orang muslim, Ustaz. Bukan dengan sesama kelompok kita saja. Betul tak? Saya tak sudi berucap salam dengan orang yang dia tidak satu kelompok ormas sama saya. Saya NU. Maka saya harus ucap salam dengan NU dan menjawab salam orang NU. Bila tak NU, tak mau saya bagi salam. Datang yang Muhammadiyah, saya tak mau bagi salam, tak mau saya jawab salam bila dia bukan orang Muhammadiyah. Harus orang Muhammadiyah. Ini namanya asabiyah hizbiyah, fanatisme kekelompokan. Boleh tidak boleh? Tidak. Kata Nabi apa? Haqqul muslim 'alal muslim. Bila dia sudah muslim, bila dia ada dalam jasadnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berkiblat kepada Kaabah, dia solat menghadap kiblat, dia masuk masjid, dia solat 5 waktu, dia seorang muslim, maka bagi dia salam. Jumpa dia ucap salam. Tak mesti sama salafi ucap salam. Di luar kelompok salafi enggak mau ucap salam. Ada tidak yang begitu? Ada. Walaupun tak semua. Ada salafi 1-2 yang bagus, yang akhlaknya bagus, tapi banyak pula salafi yang akhlaknya tak bagus. Betul tidak? Bagi salam, tebar senyuman. Karena akhlaqus salaf tu ajarkan bagi manhaj kepada kita, ucapkan salam kepada sesama. Datanglah Rasulullah, dia tanya pada sahabat, wahai para sahabatku, maukah aku tunjuk padamu satu amalan ringan yang bila kalian amalkan maka muncul tumbuh rasa cinta pada diri-diri kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat kata, tentu ya Rasulullah. Apa dia? Kata Rasulullah, afshus salama bainakum. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Maka muncul rasa cinta. Menjadi muslim tu tak hanya sekedar solat, angguk-angguk, rukuk, sujud. Enggak. Menjadi muslim tu ada dia hubungan horizontal, ada hubungan vertikal. Ada hubungan kita pada Allah Ta'ala, ada hubungan kita pada sesama manusia. Bagi salam, bila bertemu bagi salam. Sampai-sampai Nabi katakan, bunda, ibu-ibu yang saya cintai, bunda-bundaku yang kucintai di belakang, sampai Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini ada pak polisi kita ikut ngaji. Bila kalian berjumpa dengan pak polisi, walaupun dia berseragam polisi, tetaplah ucapkan salam. Walaupun mungkin kita kadang-kadang benci. Kenapa umat ini benci dengan polisi? Saya cakap, sebetulnya bukan benci dengan institusi polisi, bukan, tapi dengan kelakuan dan perilaku oknum-oknum polisi. Main hakim sendiri, mentang-mentang dia berseragam pangkat, ada salah lewat orang tukang ojek sikit karena Pak Presiden lewat, langsung ditokokkannya helm si tukang ojek, dimaki-maki, ditendang, pukuli. Itu bukan akhlak seorang muslim. Tatkala kita tengok perilaku macam itu, dalam hati saya berkata, wahai Pak Polisi, baju seragammu dari uang rakyat Indonesia, betul tidak? Kau digaji oleh rakyat Indonesia, betul tidak? Jangan buat zalim, jangan buat arogan dan radikal kepada kaum muslimin. Perilaku-perilaku oknum polisi yang macam ni yang kita tak suka. Tapi tak boleh kita benci dengan semua polisi, sebab ada polisi yang soleh, betul tak? Ada polisi yang solat 5 waktu tegak, istrinya berjilbab tutup aurat, ada. Tak boleh kita hukum rata, tuan-puan yang mulia. Ada polisi yang soleh, dia bermasyarakat. Subhanallah.
yang menjelekkan citra polisi itu yang perilaku-perilaku oknum ini, maka akhirnya dia minta maaf kepada mohon ampun, minta maaf kepada tukang Gojek, Grab yang salah lewat itu. Dia tak tengok, mungkin matanya setengah buta. Udah tahu presiden mau lewat, patwal sudah mengawal, jalan dah kosong, ditabraknya juga. Maka saya pun tak salahkan polisi yang marah ni juga kadang-kadang. Udah tahu jalan sepi, ditabraknya juga. Berarti kan mungkin udah minus 50 mata dia itu. Tapi Pak Polisi pun jangan berlaku kasar, berlaku tak senonoh dengan sesama kaum muslimin. Kita semua akan mati. Jumpa sesama muslim, mau dia berpangkat tak berpangkat, ucapkan salam. Itulah akhlaknya Rasulullah. Belum selesai tuan, baru satu saya nak bahas. Saya nak bahas 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Bila kau berjumpa, ucapkan salam. Pasti muncul rasa cinta. Coba lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah ajarkan bagi manhaj kepada tetangganya kepada sepupunya namanya Amr bin Al-As. Kata Rasulullah, wahai Amr bin Al-As, bila engkau istrimu masak di dapur, perbanyakkanlah kuahnya, bagilah kepada tetanggamu yang Yahudi itu. Masya Allah. Cuba nak kita tengok Yahudi kafir tak kafir? Kafir. Jelas orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dalam konteks agama Islam. Ini bukan sara, bukan. Saya ajar ini agama dalam rumah Allah, dalam masjid, dilindungi undang-undang. Saya bukan nak pergi sara. Dalam agama Islam orang kafir pasti tempatnya dalam neraka jahanam. Yahudi Nabi jaga akhlak. Ya Allah, dalam bertetangga. Maksud ayat-ayat kita wajib keras kepada kafir itu kafir-kafir yang memerangi kita, kafir-kafir yang menista agama kita, seperti penista-penista agama di DKI Jakarta. Itu kita wajib keras. Kafir-kafir yang menghina Islam, yang merongrong Islam, yang memerangi Islam, yang benci Islam, yang anti pada Islam, kita wajib keras sama mereka. Tapi kalau kafir-kafir yang dia tak ganggu kita, tak usir dia dari wilayah kita, dari bilik kita, maka kita wajib berlaku baik, berlaku bir. Itu perintah Nabi. Kata Rasulullah kepada Amr bin Al-As, buatkan makanan, perbanyak kuahnya. Bila istrimu masak, bagi pada tetanggamu yang Yahudi itu. Rahmatan lil alamin. Akhlaknya Nabi Muhammad. Yang kedua kata Nabi, saya sengaja tak ngegas. Orang kan menunggu-nunggu saya ngegas. Memang itu yang dicari orang ni. Udah berapa titik kita ceramah? 5 Ustaz. Udah 5 titik, ngegas terus saya tu. 5 titik ini hadirlah orang. Tadi malam kami ke Labuhan, ya Allah, ribuan orang yang sambut kami. Sampai jam 12 masuk hotel, jam 1 tidur, enggak tidur sampai sekarang. Belum tidur hamba sekejap mata. Wallahi belum tidur. Kenapa belum tidur? Sedang mengedit video memaki-maki Abu Janda Al-Tololi untuk dipiralkan. Udah viral, kalian tengoklah tu di YouTube, di Instagram ya. Yang tahu kalau bapak-bapak, kiai-kiai, tuan-tuan guru kita yang tua-tua tak main Instagram ni, mana tahu dia terpelongok aja dari tadi. Karena tak main Instagram. Yang kedua, Ustaz tak mau ngegas-ngegas lagi. 5 titik udah ngegas. Takutnya ngegas ku buat gas di sini, habis tu diciduk aku, diam kalian. Ada Pak Polisi tu, kalian jangan main-main. Yang kedua, idza laqitahu fasallim alaih wa idza da'aka fa'ajibhu. Tuan, coba tengok. Apabila ada seorang muslim mengundangmu dalam satu acara, wajib bagimu datang, penuhi undangan dia. Sampai Nabi kata, kalau kau diundang walimatul urush, diundang dalam acara pernikahan, datangi walaupun kau sedang berpuasa sunnat. Kita umpama kata kita puasa sunnah Senin Kamis, lalu kita diundang untuk menghadiri acara walimah, ibu diundang acara walimah, maka wajib bagi ibu untuk hadir acara walimah itu. Batalkan puasa sunat. Tapi puasa sunat tadi telah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Pahala itu tak terhapus. Datangi walimatul urush. Dia hukumnya wajib. Menurut mazhab Syafi'i wajib mendatangi walimah bila tidak ada uzur syar'i.
Lihat bagaimana Allah Ta'ala, Rasulullah didik kita, bagi kita manhaj, bagi kita teladan akhlak terhadap sesama muslim. Ramai orang tengok Ustaz Mahir ngegas, Ustaz Mahir keras, maki-maki orang. Kalian tengoklah aku ni, lembut kali macam bika Ambon, tengok. Ini pun kacamata jatuh, kacamata pun murah. Maklumlah orang miskin kere, tak bisa beli kacamata mahal. Semoga lepas ni ada orang kasih kacamata harga 2 juta. Kalian betulkan dulu kacamata Ustaz ni. Mataku enggak nampak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Bila kau diundang, datangi. Ya Allah. Akhlak bukan akhlak? Akhlak bukan? Akhlak. Datangi. Ya Allah. Hablum minan nas. 6 ini hablum minan nas. Coba tengok. Wa idza stansahaka fansahu. Ini yang ketiga. Bila dia orang muslim meminta kau nasihat, fansahu, maka nasihati dia. Datang orang kepada Buya, Tuan, Buya namanya siapa? Parluhutan Siregar. Makjang Batak rupanya. Iya. Oh lo, Horas. Horas apa yang Ustaz cakap dalam Maju-Jua ya. Horas Maju-Jua ya hobu. Hami mahirat tuilibi. Pabotohon tu sasudena, sudaro nami nangadong di kota Medan, Dohot, Sumatera Utara. Bisa cakap mendiling, cakap Batak. Orang awak putra daerah cemana tak bisa. Ya ahada margahamu Tuan Guru. Siregar. Oh Siregar. Iyalah suaranya lantang, Siregar. Enggak marah pun kayak gitu, Siregar. Kawin kita sama orang Sunda, perempuan Sunda 3 bulan minta cerai. Karena tak sanggup dengan gaya awak. Tapi setelah dia kenal, dia mengerti gaya Ustaz Mahir, akhirnya dia paham. Lahir juga anak 2 kan dari rahimnya. Alhamdulillah. Idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Bila dia minta nasihat pada kau, nasihati. Tuan Guru Siregar, datang orang. Nang tulang. Tolong nasihat. Betul kan nang tulang? Tulang apa nang tulang? Sama saja. Ya udahlah, nggak usah ngegas. Inilah Ustadz ya paling unik. Saya suka ngegas, begitu digas orang baper. Ternyata punya hati nurani juga. Tuan Guru apa tadi, Ardi nama Bapak? Parluhutan. Namanya? Parluhutan. Parluhutan Siregar, Pak Parluhutan, Pak Parluhutan. Saya tolong nasihatilah. Banyak kali dosa saya nih. Saya hidup 30 tahun ke belakang, hidup saya habis buat bejudang, main judi, buat minum khamr, minum tua. Minum khamr itu haram hukumnya, dosa besar, neraka tempatnya. Setetes khamr kau minum masuk dalam jasadmu, diharamkan kau mencium harumnya surga. Jujur aja ya, bukan saya nak berbasa-basi. Bapak-bapak yang tua-tua ini, yang depan-depan saya ini 60, ini 50, ini 70. Jujur aja lah, kalian ini, mohon maaf agak kasar saya sedikit. Bukan kasar, memang kayak gini logat kita kan. Yang tua-tua ini, kalian berpeci, berjubah, bersorban, sholat kan sekarang. Dulu masa muda pun ahli maksiatnya, betul tidak? Baru tobatnya kita. Aku gas sedikit. Kalau nggak gitu ngantuk kalian ini subuh. Kita itu Allah kenalkan, Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk kan sekarang. Dulu masa lalu kita macam mana? Ya kan? Betul. Ada yang tukang judi, ada yang main gimana? Iya, macam mana lagunya tuh? Macam mana lagunya, ingat enggak? Kim togel wawe. Ya kan? Waktu saya masih di Medan itu, belum ada Carrefour itu dulu, saya masih tinggal di sini, masih dari lahir saya di sini, masih Taman Ria, bom kar. Ya kan? Di apa itu? Kita itu tobat sekarang. Dulunya kita ini pendosa. Maka kata ulama salaf, kata ulama tasawuf, tangisan seorang pendosa, tangisan seorang ahli maksiat
lebih Allah cintai daripada tasbihnya orang-orang soleh. Ambil tasbih itu. Itu pakai biji mata. Dengar baik-baik. Kenapa Ustaz lembut? Kenapa Ustaz ini? Sekali-sekalilah pencitraan. Keras-keras terus nanti enggak betah orang. Ada mak-mak di belakang itu, subuh-subuh keras-keras bingung orang, lari nanti orang. Kadang-kadang kita perlu menempatkan juga. Betul. Ada keras, ada lembut. Banyak orang-orang tua baru kenal dah digas, jantungan mati pula nanti. Ini tasbih. Orang-orang soleh itu di mata Allah wali. Waliyun min awliyaillah. Orang yang soleh, solatnya bukan hanya solat 5 waktu. Ibu-ibu di belakang dengar? Dengar ya? Bukan hanya solat 5 waktu orang soleh itu. Solat sunatnya rajin. Zikirnya, tasbihnya tak tinggal. Itu dalam pandangan Allah wali. Wali. Tapi orang-orang ulama salaf mengatakan tangisan seorang pendosa, tangisan seorang ahli maksiat yang dulunya dia berzina, dia mesum, dia perkosa perempuan, dia mencabuli anak orang, dia membuntingi anak betina orang. Dulu masa lalunya dia suka minum tuak, minum khamar. Ya Allah, dosa besar. Dia dulu menipu orang, dia korupsi, dia makan uang haram. Tangisan seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya orang-orang soleh. Allah. Banyak kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sebab dosa-dosa kita di masa lampau, tuan-tuan yang mulia. Banyak. Mungkin merinding awak, wallahi merinding awak. Mungkin amal soleh kita saat ini belum tentu bisa membayar surganya Allah. Alangkah banyaknya dosa kita, termasuk Mahir Twilibi. Kita berkata keras, kita berucap keras kepada ibu kita, kita membantah orang tua kita, padahal dari rahim dia kita dilahirkan ke bumi ini. Betapa banyak dosa kita sama orang tua kita. Dia melahirkan kita bertaruh nyawa. Ibu kita lahirkan kita bertaruh nyawa. 2 nyawa yang dia taruhkan, mempertahankan nyawa dia dan mempertahankan nyawa kita. Lalu begitu kita dewasa, kita sakiti hati ibu kita, kita bentak dia, kita buat ibu kita menangis. Ya Allah, belum tentu ustaz mampu menjadi orang yang soleh, hanya pandai berceramah, belum tentu mampu untuk amalkan. Banyak tak dosa kita di masa lampau? Ya Allah, dia lahirkan kita dari rahimnya, dia sapi kita. Saya nak tengok istri saya saat melahirkan. Anak saya 2, anak nomor 2 Zaidan Al-Banna. Saat lahir prematur, 7 bulan lahir, pendarahan 3 kali, banjir darah. Saya tengok istri saya dah pucat pasih. Saya, mertua semuanya telah pasrah, enggak ada lagi nyawa. Tapi Allah punya kuasa, makhluk lemah tak kuasa. Akhirnya istri saya bisa melek lagi, bisa bersua lagi. Ini budak pucat pasih. Melahirkan anak saya itu bukan gampang, bertaruh nyawa. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bukan mentang-mentang aku ini seorang ustaz, seorang ulama, belum tentu anakku nanti soleh. Nabi Nuh, Nabi Lut aja anak istrinya durhaka. Itu Nabi. Aku minta padamu jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh. Jadi setidaknya aku mati nanti ada anak soleh yang senantiasa mendoakanku, yang meringankan beban dosa kita dalam kubur. Banyak dosa kita, Tuhan. Ustaz Mahir banyak dosanya. Dulu kita menipu orang, dulu kita main judi, dulu ya Allah, dulu kita berzina.
Pasti banyak yang berzina lah. Orang kita belum kenal agama, jahil, awam. Sekarang kita taubat kepada Allah. Tangisan seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya orang-orang soleh. Mari kita taubat nasuha. Mari kita banyak istighfar.